justru kita selalu untung di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mari kita mulai bareng lagi ketemu saya Hempang Nugraha. Kali ini podcast mari kita mulai mendatangkan tamu yang cukup spesial. Sosok seorang pengusaha yang ulet, yang luar biasa dan jadi inspirasi buat saya pribadi khususnya. Langsung saya kenalin yuk. Selamat malam Pak Murawan. Oke, selamat malam. Wah, luar biasa. Pak Murawan ini sosok inspiratif ya. Beliau sangat peduli terhadap lingkungan, lalu kemudian juga menjabat sebagai relawan Satgas COVID-19 di lingkungan terdekat. Dan malam ini kita akan coba kupas-kupas semuanya tentang Pak Murawan dari A sampai Z. Nomor santai Pak, terima kasih meluangkan waktu Pak di sini. Oke, terima kasih diundang ini. Ya moga-moga jadi inspirasi. Obrolan jadi inspirasi. Ya udah terlalu luar biasa kok. Iya, di luar sana siapa tahu ada yang denger kita bicara, ngeliatin, dengerin kan gitu. Wah, ada yang bisa diambil. Kalau guyonan kita dibuang aja. Pak, ada yang belum tahu kira-kira Pak Murawan ini aslinya mana? Dari awal memang sudah di Jakarta atau merantau? Memulai usaha pertama kali apa? Pernah gagal atau pernah ditipu, rugi dan segala macam, bisa share dulu Pak. Oke, terima kasih. Jadi kebetulan kita berangkat dari orang Kediri ya, orang Kediri. Kediri Jakarta ini prosesnya Jabon Berican. Jabon Berican. Terus tahun 93 saya mulai beranjak ke Jakarta. 93. Ya, terus terang kita kan memang tidak punya saudara di Jakarta ini, jadi merantau ya, adu nyali lah dengan selai baju saja gitu ya. Tapi berawal dari keluarga berada Pak? Saya termasuk orang yang beruntungnya ya sungguh sebetulnya kalau dilihat dari secara perjalanan hidup itu luar biasa bisa nyampe Jakarta kan gitu. Oh gitu. Ya, dan beruntung juga ya bisa bersekolah walaupun secara ekonomi orang akan melihat nggak pantas gitu bisa mencapai itu gitu. Tapi ya alhamdulillah kita ikuti aja perjalanan hidup dan ya sampai sekarang sudah malas pulang kampung. Udah nyaman di Jakarta. Iya. Tepatnya di Bekasi Pak Murawan ini, Setia Asih ya. Pak, saya mau tanya, memulai pertama kali bisnis apa? Di bidang apa? Sebetulnya bisnis ini bukan tujuan dari awalnya, bukan. Tadinya ya saya belajar untuk kerja itu ya jadi karyawan tadinya. Pernah di pelayaran 5 tahun, terus Pernah di pelayaran? Di pelayaran lagi dengan skop bisnis yang agak beda. Ya tadinya pelayaran penyeberangan, terus pelayaran di kontainer selama 14 tahun. Dari itu mulai banyak kita sekolah dalam bekerja itu, kita banyak sekolah karena diberi kesempatan untuk berkembang. Akhirnya kita memberanikan diri untuk terjun di usaha sendiri. Pertama kali dibuka usaha sama pelaut juga? Enggak, justru usahanya enggak ada nyambungnya sama. Oh gitu, sama pekerjaan sebelumnya? Dan sebelumnya. Jadi pertama kita bisnis di logam. Bisnis logam Ya. Bikin apa tuh Pak? Ya termasuk fabrikasi, terus potong tekuk ya. Fabrikasi buat komponen bending ya, buat komponen kontainer, terus ya support untuk konstruksi gitu. Itu yang terus perjalanan. Di mana Pak? Bukanya di mana pertama kali buka usaha? Di Jakarta Timur. Tepatnya? Perkampungan industri kecil. Di PIK ya? Di PIK. Di situ sejak tahun 2014.
terus sampai sini itu sambil kerja, jadi masih kerja juga. Nah, karena setelah saya tadi di industri pelayaran terus terlibat di BUMN, membantu BUMN, 2 BUMN yang pernah saya bantu di situ, terus ya, terakhir ini ya akhirnya kita fokus di usaha sendiri. Usaha sendiri ya, luar biasa. Berarti sekarang sudah punya berapa perusahaan Pak? Ini yang tidak ada maksud ria tapi menginspirasi kan gitu yang tadi seperti tadi di awal kita opening bahwa berawal dari Kediri tahun 93 ya Pak, mulai dulu sebagai karyawan, tiba-tiba sekarang usaha. Nah, intinya sekarang sudah punya berapa perusahaan Pak? Ya sebetulnya yang jalan 2. Yang jalan 2. Pernah bikin perusahaan 5 kali. Oh 5 kali. Yang survive 2. Yang survive sekarang 2. Selain logam berarti satu lagi adalah ini ekspedisi. Ekspedisi. Kargo terkait dengan logistik. Oh logistik. Ekspor impor Pak? Ini domestik. Domestik ya? Domestik. Fokus di domestik. Oke. Jadi kalau yang lihat video ini butuh bantuan terkait dengan logistik khususnya antar di wilayah lokal domestik ya Pak ya? Yeah. Bisa bantu ya Pak? Dengan senang hati. Iya, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Nanti saya kasih linknya Pak Murawan. Kena afiliasi saya. Dapat afiliasi. Ya. Memang ya. Pasti ada promo-promo buat UMKM atau buat ini Pak, bisnis-bisnis yang saling kita harus dukung dan saling support, apalagi di era pandemi seperti ini banyak yang sedang goyang. Dari Bapak sendiri, satu tadi main logam, satu lagi main kargo domestik khususnya. Apakah ada promo-promo tertentu atau ada treatment yang sangat merelaksasi buat pelaku usaha khususnya? Ya. Gini, kenapa dulu kita mencoba menekuni UMKM ya, IKM dan UMKM. Ya sebetulnya saat ini sebetulnya menjadi anak emas kan IKM. Justru kita mendorong teman-teman kalau itu saat ini kita bisa tidak memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk berkembang, ya kita kehilangan sudah. Kehilangan, maka dari itu kita intern sebetulnya di tadi perkembangan Indonesia kecil itu UMKM untuk kita saling support dan menyadarkan pada teman-teman pengusaha bahwa kita mesti bangkit itu, karena yang banyak kemudahan yang didapat dari UMKM ini kalau kita tidak manfaatkan ya kita sudah ketinggalan gitu. Luar biasa, pasti sangat support ya Pak, ke depan pasti buat UMKM ya Pak. Tentu kemarin ya dari ngobrol teman-teman di UMKM itu sebetulnya di sana kan banyak dukungan sebetulnya dari pemerintah, cuma kadang kita nggak kurang menyambut dengan kurang menyambut dan nggak ada akses Pak. Ya. Ya justru kita dorong itu aksesnya itu. Oh gitu. Apalagi pas pandemi ini begitu banyak pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan dalam usaha mendorong supaya kita tetap eksis. Iya. Ya cara produksi, cara berpromosi gitu. Itu ada fasilitas itu. Kita hampir tiap hari itu ada Zoom meeting melalui itu. Bahkan sekarang kita sudah mendapatkan bagaimana kita dapat sertifikasi ISO. Iya. Gratis itu. Sertifikasi ISO gratis. Gratis. Nah, untuk mutu itu ya Pak. Mutu artinya gini, kita dorong UMKM sekarang ini kan dari dulu itu tidak pernah memantaskan diri gitu ya, untuk supaya cara berproduksinya itu sejajar dengan industri besar itu, seperti Toyota atau industri yang itu. Asal blok lah ya. Asal blok itu. Nah kita patut ini harus memantaskan diri dengan men-skill up tentang cara kita berproduksi. Ya, menaikkan level itu harus itu. Nah ini kesempatan banyak nih. Nah ini makanya kita banyak kumpulin teman-teman, kita dorong, ayo kita, ya alhamdulillah banyak perubahan sekarang gitu dari teman-teman cara produksinya. Gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Dan bisa menjembatani dari akses tadi Pak yang dari pemerintah tadi kepada teman-teman pelaku UMKM biar ada kenaikan level khususnya di scale up dari 1.0 ke 1.1 sampai ke 2.0 dan seterusnya. Jadi sangat membantu pastinya Pak Murawan ini. Saya ingin melanjutkan pembicaraan kepada ini Pak, kira-kira dalam bisnis pasti ada trik dan tips. Apakah
sejauh ini birokrasi dalam industri bisnis gitu, hanya serta merta itu ada bargaining, ada tarik ulur kepentingan, ada fee royalti dan segala macam gitu. Apakah itu yang sudah menjamur di Indonesia pada umumnya? Dan menurut Pak Murawan sendiri, apa pandangan Pak Murawan tentang hal itu gitu? Ya gini, dalam kita punya usaha ya, terutama mau baik itu industri manufacturing ataupun ekspedisi logistik itu, sebenarnya sama artinya begini. Kalau mau usaha itu perbanyak teman saja. Gitu ya Pak? Kuncinya itu aja. Perbanyak teman ya? Perbanyak teman, dan setiap ketemu teman itu kita harus mampu membranding diri gitu. Kita itu punya apa, bisa apa. Jangan merasa juga terhadap teman itu terus merasa membebani teman. Oh kalau teman ini mesti jujurnya kita hindari itu. Jadi selalu kita sharing tentang bagaimana kita bisa sinergi itu. Ya. Nah itu ternyata itu tips tuh ya Pak? Ya. Tips ya? Itu tips itu. Jadi ketemu teman siapapun yang belum dikenal, jangan merasa dia ini menjadi parasit, jangan merasa kita ini membebani kita kan ya. Tapi ditangkap kira-kira apa yang menjadi kelebihan dia dan suatu saat kita bisa kerjasama sama dia gitu ya Pak. Yang paling penting gini, selalu deliver tentang value. Ya. Value tentang value terhadap produksi kita, tentang pelayanan kita, itu penting supaya orang nangkep, oh kamu apa sih sebetulnya, kamu bisa apa kan itu. Iya pasti lah. Ya itu. Dan juga begitu juga kita cara memandang kita terhadap teman-teman harus begitu juga gitu. Betul. Tapi ada saat kita menilai value, kita bicara nilai yang kita ingin sampaikan bahwa kita ini bisa apa sih kayak gitu. Kadang nggak sedikit teman yang langsung mematahkan semangat, benar ya Pak? Wah kamu tuh udah nggak zaman main gitu, kamu tuh udah wah kalah gitu segala macam. Apa pendapat Bapak dengan orang yang berpikir seperti itu? Ya gini ya Rendang, kita juga cara komunikasi itu lihat kita sebetulnya gini, karena kita banyak bergaul ya, main jauh, main istilahnya. Kalau yang gitu berarti mainnya nggak jauh. Kita akan ada saat tertentu ketika kita bicara kita tahu di level mana dia gitu. Ya. Dan kita usahakan ketemu di level dia gitu, supaya ngobrolnya itu nyaman dan nyambung. Cocokin ya. Cocokin. Dan juga hal penting gini juga, di samping itu ketika kita ketemu memang benar orang katakan ini kalau ngomongin tentang ini terlalu jauh, rugi kita. Kalau ada orang tertentu yang pada levelnya tinggi, terus kita ngomongnya masih kita rendah, oh kita rugi los gitu. Kita ketinggalan. Maka dari itu ketika kita ketemuan kita bisa nimbang, oh ini orang yang punya decision maker dan ya katakan kalau kita jual sesuatu itu ini. Jadi kalau sudah ada peluangnya lah. Ya kalau udah ketemu begitu ya kita ngomongnya di level itu gitu. Nah ini banyak belajaran di situ pada di mana kita bisa merawat diri pada level yang frekuensinya sama dengan lawan kita bicara itu. Oh, menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi. Jadi kalau orang yang senang guyon ya udah kita guyonin aja. Kalau tinggi juga nanti nggak nyambung juga. Nggak nyambung, ketinggian nggak nyambung ya kan. Terus Bapak menjabat atau ditunjuk sebagai Ketua Penanganan Satgas COVID-19 untuk di lingkungan terdekat di satu wilayah, di satu perumahan gitu, ditunjuk atau dipilih? Atau ada SK-nya memang dari secara struktural? Juga ini sebetulnya kan berangkat dari keprihatinan kita. Wah, itu yang luar biasa teman-teman. Artinya begini, masa di antara tetanggaan kita ada yang terpapar gitu ya, terus kita tidak menunjukkan aksi apa-apa gitu, sebagai upaya saling melindungi di antara kita gitu, baik yang terpapar maupun yang belum terpapar. Jadi itu sebetulnya kita secara struktural memang nggak ada kaitannya dengan Satgas COVID ini. Jadi ini murni adalah relawan gitu. Secara struktural tidak ada? Tidak, secara struktural nggak ada. Jadi, tapi Bapak memberikan suatu komando, suatu instruksi kepada jajaran dan staf di bawah untuk melakukan penyemprotan, desinfektan ya,
lalu kemudian langsung segera ambil tindakan apabila ada yang terpapar, harus dievakuasi, lalu didatangi tim dokter, tim medis. Itu tanggapannya sangat cepat. Menurut saya itu luar biasa kalau memang ini cuma berawal dari relawan. Justru saya sendiri kaget, keterlibatannya begitu jauh gitu. sampai dia orang mau punya hajat aja minta izin kepada saya kan. Ini kan tiba-tiba ini diberikan standar tanggung jawab sebelum besar kan gitu. Ya mungkin orang melihatnya kita kerja nyata saja gitu ya, melakukan penyemprotan, melakukan jadi, dan di antara teman-teman maupun pengurus warga berkomitmen bahwa oke, kita mesti satu komando, satu pintu gitu ya, apa ya. Ya kebetulan kira-kira kemarin walaupun di Brebes saya buat susunan protokolnya kan, tata cara masuk, SOP-nya dalam masuk ya itu kok disepakati bersama. Nah itu kekuatannya di situ. Nah terus kalau memang ini relawan berarti tidak ada budget khusus dari pemerintah. Sepakat itu Pak? Sepakat. Tidak ada kucuran dana. Tidak ada. Lalu bagaimana untuk membeli disinfektan, membeli obat, membeli mengkoordinir warga, penyemprotan harus pakai air, harus pakai operasional mobil yang moving, dan SDM-nya di manage seperti itu. Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Jadi jujur mungkin karena ada rasa kenyamanan bagi masyarakat ya. Jadi setiap kita melakukan penyemprotan itu kita buat kotak aja. Ya saweran sukarela. Justru kita selalu untung di situ. Saya bilang wah ini nggak boleh nih ketemu orang Madura ini bisa dibeli. Jadi dibeli diborong ini kan. Jadi kita selalu untung justru. Nah ini saya anggap ini sebuah kepercayaan masyarakat dan mereka juga ternyata peduli juga itu. Hanya mereka butuh orang yang mau mengkoordinir aja itu. Ya terus terang kalau tidak ada yang mengkoordinir ya tidak jalan pasti. Iya, itu. Bahkan kita juga urusan untuk pengen sehat bebas dari terpapar ini kita jadi tidak peduli terhadap lingkungan di kita juga, bahkan lingkungan sekitar pun kita pikirin gitu. Pada pusat kumpul pompa mau nggak mau ya kita semprot. Oh gitu. Oke, beranjak dari relawan dan ada pernyataan bahwa tadi harus minta izin ke Bapak juga sampai didatangin dan segala macam. Mungkin itu bagian dari yang pro ya Pak, yang mendukung dan memang menyadari bahwa kita masih protokolnya satu pintu kan gitu di bawah naungan Pak Murawan. Tapi pasti ada yang tidak sependapat, yang kontranya, yang akhirnya dengan statement dan kebijakan Bapak malah ditentang kan gitu. Emang dia siapa sampai saya harus begini, nggak boleh? Ada ya seperti itu? Sebetulnya yang menentang bukan masyarakat itu. Justru dari awal kita para pihak institusi yang secara organisasi punya tanggung jawab kan gitu. Karena pernah dari awal kita sebetulnya membuat video himbauan bahwa kita itu dalam zona merah kan itu. Semua mesti memperhatikan protokol kesehatan kan itu sebetulnya saya blasting tentang video untuk himbauan untuk lingkungan kita sendiri. Ternyata semua orang itu kan kalau sudah video kan gampang banget forward. Iya, karena cepat sekali. Dalam semalam video itu sudah nyampe ke kabupaten. Akhirnya ya saya ditelepon sama Polres. Ya ini pembelajaran juga. Artinya ya ini konsumsi lokal gitu, konsumsi dari sendiri. Dan kalau itu tapi dengan itu kan jadi viral. Dengan viral itu jadi perhatian kan gitu. Jadi perhatian dan nama Pak Murawan jadi naik ke kabupaten. Jadi role model justru kita. Siapa tahu nih jadi role modelnya begini. Ini bisa berswadaya gitu untuk membantu pemerintah mencegah ini. Jadi itu akhirnya dia bukan di komen. Awalnya komen dengan pernyataan zona merahnya karena zona merah itu kan keputusan politis dari secara struktural. Keputusan politis? Ya politis ya. Ya kalau nggak politis ya nggak tahu lah saya. Tapi oh gitu. Ini saya ingin tanya panjang atau pengen selesai di sini nih? Pendek saja kan. Karena ujung-ujungnya itu bisa saya pahami. Oh ternyata persoalannya dia tersinggung karena politis saja gitu. Oh gitu. Ya karena pada akhirnya mendukung justru. Mengapresiasi bahkan gitu. Kalau Pak Murawan bilang stop sampai di sini, bagi yang penasaran ada muatan politis apa dengan ditetapkannya zona merah tadi pernyataan Pak Murawan, silahkan komen.
setelah komen kita harus undang siapa lagi biar clear ini kan gitu. Nah terakhir dari tim Satgas, pertanyaan saya pribadi Pak, ya kalau saya sih anak milenial nanyanya lebih kritis gitu. COVID-19 ini ada nggak Pak? Apa cuma rekayasa aja deh? Ya ini faktanya kan memang ada yang terpapar dan memang saya pernah ngobrol orang yang memang pernah terpapar gitu ya. Jadi kalau ngomong itu tentang korban yang ngomong langsung ya faktanya ada gitu. Faktanya ada. Tapi kalau terus yang saya tidak setuju cara mengeneralisasikan bahwa jumlah korban itu tidak sependapat ya? Tidak sependapat. Oke. Lalu secara keseluruhan birokrasinya terlalu sangat menyulitkan. Orang mau lahiran harus COVID dan segala macam bla bla bla. Jadi itu ada sebagian yang berpendapat dipersulit dan bahkan ada yang menyuarakan sedikit langsung ditindak tegas atau kewajiban rapid test. Iya. Iya. Apa ya? Sejauh mana sih sebenarnya menurut Bapak pandangan kesiapan kita, terutama ya oke lah kita bicara yang levelnya Bekasi aja nih kan gitu. SDM Bekasi ini udah siap belum dengan regulasi pemerintah yang seperti ini? Saya saya jawab dengan sebetulnya spekulasi. Saya lebih tertarik sebetulnya ngomongin tentang sikap kita gimana dengan ini ya, menghadapi pandemi ini gitu. Karena ada sebagian orang menjadi opportunity, sebagian orang menjadi pesimis dan ya petaka kan gitu. Ya sebetulnya justru gini, saya sering guyon pandemi pun kalau mau diperpanjang nggak masalah gitu. Oh gitu. Ya artinya gini, tergantung kita menyikapi. Ya terutama kayak tadi nyemprot aja sebetulnya malah untung itu. Setiap nyemprot malah untung gitu. Berapa untungnya Pak? How much? Range? Ya dari moda biaya yang kita untuk beli desinfektan dan operasional dan itu kita bisa dapatnya 3 kali 4 kali gitu. Jadi sebetulnya makin kaya kita, makanya alatnya makin nambah, makin ya. Mungkin cara nyemprot yang profesional di lingkungan kita saja gitu. Ya itu, artinya bukan itu tapi orientasinya. Artinya gini, banyak orang sekarang bohong kalau tidak terdampak secara ekonomi kan. Saya sendiri usaha juga terasa semua usaha di pandemi ini mengalami slowdown kan itu bukan hampir. Tapi saya bilang ini justru banyak mendorong kita untuk jangan-jangan cara-cara kita menghadapi hal ini ke depan perlu dipertahankan ini yang tepat gitu. Cara kerja dari rumah, cara ngantor nggak harus ke Jakarta kan gitu ya. Iya. Ya. Artinya di saat seperti ini kalau kita berpikir positif banyak sekali hal-hal yang kita eksplor dan harusnya lebih keluar dari zona nyaman. Kita harusnya sudah bekerja sekian lama di pabrik, rutinitasnya seperti itu, sekarang harus melek teknologi, melek digital. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan secara digital. Seperti itu maksudnya. Iya. Sudah harus move on ke sana itu. Ternyata bisa sebetulnya. Artinya apa? Kita banyak melakukan efisiensi kan? Inefisiensi, nggak efisiensi. Ya ternyata kerja nggak harus di Jakarta juga efisien. Kantor nggak perlu harus tinggi-tinggi. Bahkan dari rumah aja bisa kan gitu. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Nah ini mesti jadikan. Bahkan kalau berpikir lagi, kalau di opportunity, mestinya kita buat working space banyak-banyak di sekitar Jakarta kan gitu, penyangga Jakarta. Jangan-jangan jadi opportunity itu kan gitu. Bisa jadi. Ya. Tinggal nanti diarahkan dan dikelola oleh siapa, dari badan mana, swasta atau pemerintahan. Jadi tidak melebar dan terarah sih Pak. Seperti itu ya. Menarik masalah COVID dan nggak ada ujungnya nih Pak. Iya, betul. Oke, saya mau nanya lagi Pak. Kira-kira untuk memenangkan suatu persaingan, benarkah harus segala cara dilakukan dalam bisnis? Ya, enggak. Gini, kadang-kadang orang mengelola sebuah bisnis ya
tidak meletakkan fondasi terhadap visi misinya kan itu. Ya kita mesti ini terlalu textbook mungkin ya. Tapi kita gini, tidak selalu begitu. Justru orang kecenderungan sekarang ini ingin bisnis itu ya berkompetisi dengan bagus, ya harga juga kompetitif kan gitu ya. Terus dijalankan dengan cara benar. Orang semua tidak setuju dengan fraud gitu kan ya. Maka dari itu gini, yang paling penting itu sebetulnya inovasi gitu. Iya. Inovasi. Jadi apapun sebenarnya kalau kita nggak berinovasi ya udah akan digilas oleh orang lain kan gitu. Dan pesaingnya itu rata-rata yang baru, lebih muda, lebih inovatif. Ya. Maka dari itu tentang digitalisasi sekarang mestinya cara mandang ini bukan barang mewah itu. Ini keharusan gitu. Satu pokok ya Pak. Harus pokok itu. Ya. Apapun sekarang karena big data itu sesuatu yang penting gitu. Ya. Pengembangan itu tidak akan lepas dari big data. Ya kalau kita cuma masih manual nyatetnya, gimana mau melakukan ekspansi terus pengembangan itu? Karena tadi inovasi, prinsipnya ada dua, inovasi itu harus sesuatu yang menciptakan value kan. Ini kita bicara digital terus kita nggak ada ini ya. Nggak, ntar sangkain ini settingan nih gara-gara Mas Eva main digital itu. Memang usaha saya kan kita support dengan digitalisasi. Oh ya siap. Proses. Di production siap jadi vendor. Iya karena apa? Karena memang kita sadar itu bukan karena 4.0 enggak, bukan itu. Sekarang yang penting itulah 4.0 itu kan yang sudah diteorikan bertahun-tahun sebelumnya, pasar bebas, era globalisasi dan segala macam. Nah sekarang sebetulnya aktualnya ini terbukti ya gara-gara pandemi dipaksa gitu. Karena begini, sekarang orang berkuasa apapun bisa dikontrol dari handphone kan gitu. Iya. Maka dari itu industri kita pun harus begitu, bisa dikontrol dari handphone. Maka jasa pelayanan kita itu untuk memberikan informasi notifikasi kepada pemberi jasa kita juga lewat handphone gitu, baik notifikasi baik WA itu kita lakukan supaya apa, orang memang butuh itu gitu, butuh itu. Jadi kalau kita nggak melakukan itu ya nanti orang lain melakukan dan kita ketinggalan. Oke, ada 5 pertanyaan cepat yang harus dijawab Pak. Jangan deg-degan ya. Cepat tapi Pak. Pajero atau Fortuner? Pajero. Nikah lagi apa anak lagi? Nikah lagi. Nyanyi apa ngaji? Ngaji. Sukses atau berkah? Berkah. Teman apa tetangga Pak? Teman ya. Luar biasa. Berarti serius mau nambah lagi nih. Oh gitu ya. Iya. Kok sama dengan narasumber saya yang kemarin ya? Salah satu efek pandemi. Oh gitu. Ini guyonan yang luar biasa emang. Kenapa Pak pilih berkah dibanding sukses? Ya, sukses kan ukurannya nggak jelas, bias. Bias karena itu pasti harus ada indikator pembanding. Dan selama ini kita membuat indikator aja susah. Tingkat khususnya di mana, diukur dari perspektif apa. Tapi kalau berkah itu kan nggak perlu tolak ukur, pembanding ukuran kan nggak ada. Hanya sikap kita bagaimana menerima setiap apa yang kita dapat. Mensyukuri itu sudah ukurannya. Nah terus pilih ngaji dibanding nyanyi bukannya biduan deh. Ya masalah nyanyi kan sudah terlalu sering ngaji. Oh gitu. Lagi berpikir bagaimana kita ngaji gitu. Mulai ngaji. Wow, proper sekali beliau. Humble. Nah tadi tetangga atau teman pilih teman Pak. Yeah. Emang nggak peduli sama tetangga Pak? Nggak gitu. Tetangga selalu dibatasi oleh geografi kan. Oh iya. Demografi, geografi. Tapi kalau teman itu kan nggak ada batasnya. Toh tetangga juga teman sebetulnya. Esensinya kan itu. Iya. Dan ini pentingnya kita tadi saya kaitannya usaha itu tidak selalu ditentukan punya duit atau tidak. Punya teman itu cukup sebetulnya.
Karena setiap usaha itu dengan sinergi aja jadi gitu. Ya kalau teman-teman saya banyak kaya semua kan, tinggal saya punya idenya gini-gini jadi juga. Perusahaan kita bukan orang kaya masalahnya. Saya banyak ide Pak, cariin teman Pak. Loh, benar. Jadi segala kesempatan asal kita dalam berteman saling memberi manfaat gitu ya, tidak memanfaatkan. Siap. Itu insya Allah. Terakhir, Fortuner atau Pajero? Ya karena saya ikut klub Pajero. Oh, klub Pajero nih. Ya. Apa nama klubnya Pak? Pajero Indonesia One. Pajero Indonesia One. One. Oh, selamat malam yang nonton tayangan ini, para komunitas, para pengurus Pajero Indonesia One. Wah, luar biasa, salah satu. Di sana pengurus ya Pak? Di sana pengurus juga. Iya. Pengurusnya saya undang di sini gitu. Kapan-kapan ketuanya bisa kita undang juga. Kita ngobrol-ngobrol lebih luas ya Pak. Banyak teman juga. Iya. Doain saya juga biar punya Pajero. Ya, biar masuk komunitas ya kan gitu ya kan, doa ya Pak. Ya dalam rangka mencari teman juga. Iya, mencari teman luar biasa. Saya rasa bincang-bincang kita cukup, teman-teman semuanya luar biasa. Dalam kesempatan yang lain kita akan kupas kembali narasumber-narasumber yang lain. Malam ini sangat luar biasa Pak Murawan bisa hadir dalam podcast Mari Kita Mulai. Saya mengucapkan apresiasi tinggi-tingginya Pak, terima kasih kehadirannya. Sukses terus bisnisnya Pak. Amin. Doa yang tadi semoga terijabah. Emang udah selamat malam ya, selamat.